gue ini sedih kalau bicara. Saya bisa seperti ini di bola karena saya dididik oleh Yakub Zainal. Nah, sedih. Ya. Pernah jadi timnya ya? 6 tahun setengah saya sekretarisnya. Jadi saya nggak bisa lupa itu. Dia bilang, Pandi kita mau bubarkan ini Arema. Karena dia punya hak memang, karena ini sudah jatuh, ini enggak. Kemudian saya sampaikan sama Pak Daryoto, jangan Pak Dar, kalau nanti Pak Daryoto bubarkan, bentul nanti dibakar sama Aremania tuh. Dan saya sampaikan sama Darmaji, yang saya nggak bisa yang saya protes sama Arema FC cuma satu, kamu nggak boleh ngaku bahwa kamu lahir tahun 87, tapi saya pemegang saksi gitu. Saya pegang kunci apa yang terjadi sebetulnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Muthalib. Semoga Sobat APM Insight tidak bosan, karena ini tuh yang kesekian kali saya masih mengangkat tema yang serupa dengan episode sebelumnya, yakni dualisme Arema sampai kapan. Sejumlah narasumber sudah saya hadirkan dan masing-masing punya pendapat, masing-masing punya data, masing-masing punya solusi. Hanya memang ini belum ada simpul yang bisa melegakan semua pihak. Nah, kali ini saya menghadirkan salah satu tokoh sepak bola nasional. Ada orang yang menyebut Godfather, katanya begitu. Saya tidak tahu nanti biar saya selain benar ya itu Godfather-nya sepak bola. Beliau juga mantan Ketua Badan Liga Indonesia, termasuk juga salah satu manajer timnas Indonesia yang terlama dalam sepanjang sejarah Indonesia, kira-kira gitu. Anda mungkin sudah bisa menebak kira-kira siapa orangnya. Baik, saya langsung kenalkan, beliau adalah Bapak Andi Darussalam Tabussalam. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Dek. Terima kasih. Lama nggak ketemu sama Dek Dek. kita ketemu. Ya. Beliau salah satu narasumber saya dulu juga ketika jadi wartawan, terutama ketika Arema ada kena sanksi, ya saya konfirmasi beliau sebagai ketua komisi disiplin waktu itu ya. Pak Andi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kuasa Allah. Alhamdulillah. Kan sempat sakit ya? Sakit ya. Ya, alhamdulillah. Ini karena barokah lah. Pak Andi, jadi kami di Malang, fakta ada 2 Arema ini membuat sebagian Aremania itu sempat menginginkan ada solusi. Terlepas nanti endingnya kayak apa, Pak Andi sebagai orang yang paling tahu sepak bola Indonesia, terutama di Arema, barangkali bisa dijelaskan sedikit tentang kronologinya terjadi 2 tim di sejumlah klub termasuk Arema, dan nanti arahnya adalah bagaimana kira-kira solusi agar semua bisa menerima kenyataan dualisme ini. Monggo Pak Edi. Terima kasih Ade ya. Saya terima kasih pemirsa, terutama adik-adik Aremania ini. Saya senang bisa ada diundang oleh Detolib untuk bisa menjelaskan sesuatu lah. Saya kok bingung. Ada 2 Arema itu, yang ribut bukan orang Arema Indonesia atau Arema FC ya. Yang ribut tuh Aremania. Ini ada apa sih? Gitu. Emang kenapa? Nggak ada yang perlu dipeributkan ini sebetulnya. Padahal semua masing-masing punya badan hukum yang berbeda kan. Iya. Jadi saya pernah didatangin oleh adik-adik MMG ya. Iya, Aremania. Jadi saya jelaskan sama mereka, emang kenapa sih, gitu loh. Ada istilah mengatakan bahwa takut ada konflik horizontal di bawah. Okay. Oh ya, buat apa? Orang yang masing-masing punya, Arema FC punya supporter tersendiri, Arema Indonesia punya supporter tersendiri. Saya nggak tahu ya, saya berulang kali selalu memberikan sejarah lah ya, karena orang kalau tidak menghargai sejarah ya nggak ada gunanya kan. Karena harus tahu sejarah dulu kan itu. Okay. Jadi saya harus mulai, maaf kalau agak panjang nih ya,
kita harus mulai. Arema Indonesia itu didirikan oleh almarhum Akub Zainal dan putranya almarhum Luki Akub Zainal, ya kan? Pada tanggal 11 Agustus tahun 87. Bersamaan berjalan itu, kemudian Arema Indonesia juara kan, kalau nggak salah. Juara, kemudian Pak Akub Zainal mempunyai hubungan baik dengan Pak Nirwan Bakri pada waktu itu. Dan kebetulan saya menangani Makassar Utama, kita sama-sama punya satu sponsor yang sama, itu Toyo Menka. Oh iya, Toyo Menka. Ini sejarah gitu loh, belajarlah dulu gitu loh. Jadi saya sebetulnya menyesal kalau sendiri nih dia. Iya. Tadinya banyak buat apa? Adik-adik kalau mau debat saya debat lah. Kalau saya salah kan kita nih. Sobat APM Insight, sesungguhnya diskusi ini sebenarnya tidak hanya dengan Bang Andi dari Arema Indonesia juga sudah saya undang, dari Arema FC juga saya undang, termasuk juga dari MMGA Make Malang Great Again, jumlah Aremania yang menginginkan satu Arema, tetapi karena persoalan waktu atau persoalan yang lain beliau tidak hadir. Jadi ini akhirnya beliau sendiri. Jadi mohon pelan-pelan dulu kita bicaranya dulu, pelan-pelan dulu. Berjalan, Arema Indonesia bergerak terus Pak Akub meninggal, ditangani oleh almarhum Luki, suami istri, keluarga lah. Kemudian nggak tahu pada tahun 90 berapa muncul Bentul dengan 2003 dengan segala macam pesta yang menarik lah, ada macannya, ada ininya. Saya kebetulan diundang hadir pada waktu itu oleh Pak Peter Gonta, ada almarhum Kiai Muzadi, ada semua adalah saya Peter tahu. Sondak. Peter Sondak itu, ya, jadi saya datang. Itu berjalan. Sepengetahuan saya, keluarga Luki menjual ini kepada Bentul. Katanya penuh lah menjualnya. Jadi ada masalah ini semua diselesaikan lah. Jadi dapat ini clear, ini berpindah tangan pergi ke Bentul. Ini saya dengar dulu. Nanti pelajari Aremania, pelajari Arema FC, pelajari Arema Indonesia. Ini saya bicara benar. Jadi satu dibawalah oleh Bentul. Kalau nggak salah 5 tahun. 6 tahun. Oke. Tiba-tiba ada aturan BAT nggak boleh sponsor rokok. Itu loh. Ditelepon saya oleh Pak Daryoto. Saya waktu itu ketua Badan Liga. Dia bilang, Pak Andi, kita mau bubarkan ini Arema. Karena dia punya hak memang, karena ini sudah jatuh, ini enggak. Kemudian saya sampaikan sama Pak Daryoto, jangan Pak Dar. Kalau nanti Pak Daryoto bubarkan, Bentul nanti dibakar sama Aremania tuh. Boleh tak? Ini saya bicara ini apa ada. Kalau ada yang bantah silakan bantah saya. Ayo sini. Istilahnya Pak Daryoto mau membubarkan atau memindahkan? Ya, membubarkan. Udah menyerah. Karena sempat dibantah oleh Pak Daryoto di dalam podcast saya. Salah. Tidak. Pak Daryoto mau bubarkan. Kemudian saya bilang tunggu Pak Dar. Nah, Pak Dar suruh nanti bicara Pak Dar sama saya. Bambang juga semua. Di sini saya mau bicara. Pak Dar saya sampaikan, jangan dulu Pak Dar. Saya akan kirim Joko Driono untuk bertemu sama Pak Dar sebagai Badan Liga Indonesia. Jadi bertemulah mereka berunding. Dapat konklusi. Konklusinya adalah membentuk yayasan. Itu awalnya nih. Yayasan ini terbentuk setelah tercapai kesepakatan antara Joko Driono yang dikirim oleh Badan Liga Indonesia dengan Bentul. Kemudian dihitung ada jumlah saham. Kira-kira nilai Arema ini berapa? Begitu loh. Jadi kalau nggak salah nilai Arema itu 12 saham. 12 saham. Saya sampaikan sama Joko Driono bahwa berikan satu saham kepada keluarga Akub Zainal sebagai penghormatan kepada beliau pendiri. 11 saham ini punya yayasan.
sampai sini dulu kita pelan-pelan kita pasti dapat, ya kan. Nah, kemudian ditanya saya oleh Pak Joko, siapa Pak yang Bapak usulkan jadi ketua yayasan? Apa nggak Bapak aja? Saya bilang jangan, saya tidak mau. Karena saya punya konflik of interest nanti, saya punya kepentingan. Sebab waktu itu posisi saya ketua Badan Liga. Ya. Jadi saya berpikir, kebetulan Pak Sekda, Pak Nur yang saya tahu pernah menangani Persema Malam itu udah pensiun. Beliau orang suka bola, punya hubungan baik juga sama Pak Dar, punya hubungan baik. Jadi saya ajak. Orang yang bisa berunding sama saya itu ada satu lagi, orang lupa bahwa yang namanya Pak Iwan Kurniawan itu punya peran yang besar untuk bentuk yayasan ini. Karena saya berdua sama beliau. Gitu loh. Jadi dibentuklah komposisi kepengurusan. Nah, jadi saya nggak tahu semuanya, pokoknya ada Pak Rendra di dalam, ada ini. Semuanya saya ikut atau enggak saya nggak tahu lah. Saya juga nggak pusingin itu gitu. Jadi bentuk yayasan ini. Pertama kali setelah bubar itu tahun 2010 secara penuh saya yang tangani, Pak Nur itu saya tangani. Makanya Robert Rene itu pertama kali menjadi pelatih. Manajernya namanya Abriadi Muhara, sayangnya dia terlambat datang. Jadi jangan ada ngaku-ngaku yang lain-lain. Namanya tuh Abriadi Muhara, dia ketua panitia pertandingan juga. Gitu loh, Abriadi lah ngurus ini. Inilah emang disayang Tuhan, Arema itu disayang Tuhan. Bisa juara waktu itu. Padahal saya ingat Bentul itu hanya support uang 7,5 miliar. 7,5 miliar. Yang lainnya itu biasa dibantu Pak Iwan Kurniawan. Ya, biasa saya minta juga sama Pak Nirwan. Gitu loh. Pokoknya setelah tutup waktu juara, kita tekor itu cuma 1,5 miliar. Jadi sempat ditawari sebagai ketua yayasan, Pak Andi ya? Harusnya. Saya bisa minta. Kalau punya ambisi saya aja. Nggak ada yang bantah. Akhirnya Pak Nur yang ditunjuk. Ya, Udah berjalan 2010, juara. Mulai semua lirik. Ini anak emas nih. Setelah juara itu ya, Pak? Iya. Ya. Waktu tahun kedua, mulai ada gerasak-gerusuk. Yang gerasak-gerusuk saya nggak mau sebut. Silakan introspeksi diri sendiri lah. Gitu loh. Mulai terganggu saya. Maksudnya mau ambil alih, mau ngelola ya, gitu. Saya tahu. Jadi udah saya nggak sebut nama. Jadi saya tahu waktu itu Arema ini karena nggak ada begini, mereka punya saat. Saya panggil kembali Lucky supaya bantu sama-sama di sini, gitu. Jadi bersyukurnya kompetisi kedua itu sebenarnya kita bisa punya chance juara, cuma ada yang mogok pemain pulang dari Jepang. Pak Rendra tuh bilang nanti saya ganti satu bulan saya bayarin, gak dibayar juga, makanya kita kalah 5-0 di Persipura. Ini kalau mau sejarah sih sayang lah mereka ini nggak ada yang datang. Kalau datang saya ceritain gitu loh. Jangan cuma di belakang saya. Kalau belakang saya ini saya orang jelek rasanya nih. Ayo sini duduk sama saya gitu loh ya kan. Terus habis itu saya bilang sama Novi yang temannya lah, sama Lucky pergi ke Persipura kalau nggak salah tuh saya suruh temani karena anak-anak mau mogok 2 bulan gajinya nggak dibayar. Tutup kompetisi kita nomor 2 kalau nggak salah. Nomor 2, pada waktu itu masih ada chance juara itu. Mulai ada ribut. Ini mau beli ini ada masuk orang. Ini si A, si B, saya nggak usah sebut nama lah, ya kan jadi satu saat ada ngaku Pak Iwan Kurniawan lah sebetulnya yang bilang sama saya, "Bang, ini sebetulnya Pak Nirwan nih belakangnya gini." Gue bilang enggak. Waduh, abang nih nggak percaya. Ini dialog nih saya.
Udah Pak ini. Saya telepon Pak Nirwan. Iya. Wan, katanya di belakang ini ribut-ribut yang mau ambil alih ini lu juga dong orang yang lu suruh. Enggak ikut. Bener nggak ikut? Bener. Gua hantam terus nih Wan. Ayah, gua hantam terus tuh. Jadi ribut saya kan marah. Gitu loh. Jadi, kalau saya ini nggak ada saya dendam sama mereka, saya basa-basi aja semuanya. Kan gitu loh. Ya sudah. Alkisah kemudian tahun ketiga itu muncul LPI. Oke. Gitu, muncul LPI. Waktu muncul LPI, Pak Nur tanya saya, ini pecah Pak, begini. Disitulah kesempatan Arema FC itu bisa masuk pakai nama Arema Indonesia. Karena Aremanya yang dikelola oleh Novi, karena kerjasama itu kan dijual sama Novi, terus itu dibeli sama Angkora, terus itu yang dibawa sama Novi sampai sekarang Arema FC. Itu ada si Aang tuh suruh cerita, ini semua ini nggak, udahlah kalau mau baik, yang Betolip ini saya hargai, makanya saya mau datang dan saya mau terbuka supaya adik-adik Aremania ini jangan cuma dengar kuping sini situ gitu loh, ya kan. Jadi masuk LPI, Pak Nur lah yang manage ini, kelola sini, kelola sana. Sudah, saya pokoknya singkat ini jalan lah kan gitu. Kemudian tiba-tiba ada penyatuan kembali, unifikasi di tingkat atas. Tadi sudah tidak di Badan Liga atau masih di Badan Liga? Enggak dong, udah enggak. Ya. 2014 kalau. Ya terus. Unifikasi ini udah Sahrir. Okay. Sahrir sama adik saya sama Nyala kan. Jadi main. Kita singkat cerita sampai kepada Arema FC main di Liga 1. Katanya saya baru terakhir. Saya sebetulnya belum sempat tegur Pak Daryoto. Ternyata pada waktu ada mau dibeli ini oleh kelompok Iwan Budianto ini, Arema FC ini, dia ada komunikasi sama Daryoto. Secara hukum, saya tidak ada di dalam itu memang. Struktur tidak ada pernah. Tapi saya pemegang saksi gitu. Saya pegang kunci apa yang terjadi sebetulnya ini. Cumanya Daryoto ini, dia mundur, dia begini, dia main-main kayak begini, dia seolah-olah restu ini Arema FC sama yayasan. Saya ribut soal yayasan ini. Saya bilang kalau ada yang jual 11 saham itu dijual, saya ngamuk. Saya nggak mau setuju. Kenapa terus kemudian saya menyerah, diam nggak mau ganggu? Joko Driono yakinkan kepada saya, Pak, saham 11 yayasan itu tidak diperjualbelikan. Oke, kalau gitu saya diam. Gitu loh, tidak diperjualbelikan. Makanya saya nggak pernah ganggu lagi. Tetapi pada waktu awal mulanya itu, waktu Arema FC punya hak pergi ke Piala Asia, nggak diakui itu. Karena yang diakui itu Arema Indonesia, bukan Arema FC. Nah, nggak tahu cara gimana waktu zamannya Pak Ketua Umumnya Edi Rahmayadi, olah mengolah hutet, jadi sah, udah wis. Dan dua-duanya sah. Sah. Kan benar Pak Yunus Yusi itu bilang, gitu loh. Nah, sekarang saya tanya gitu loh balik, ngapain adik-adik ributin? Ngapain deh? Udahlah, manfaatkan yang baik. Bahwa ada namanya Arema FC yang sudah mempunyai potensi manajemen yang baik, kemudian berprestasi di Liga 1, ya sudah kita hargai. Ada Arema Indonesia yang menjadi cikal bakal dari semua Arema ini, ada di divisi 3, ya sudah. Tapi satu hal, dan saya sampaikan sama Darmaji, yang saya nggak bisa yang saya protes sama Arema FC cuma satu. Kamu nggak boleh ngaku bahwa kamu lahir tahun 87, tanggal 11 itu aja. Nggak boleh. Yang boleh itu hanya Arema Indonesia, yang enggak. Wah ini begini, itu kan bagian dari sejarah kutak-katik yayasan apa segala macam. Terus bilang, oh kita lahir, jangan dong. Kamu lahir di bulan Maret ini. Tanya sama Darmaji, tanggal berapa di bulan Maret ini? 2017, tanya sama Darmaji. Ini sebetulnya yang diakui PT-nya tuh. Nah, udah, makan lagi tuh. Kalau ngomong tanggal lahir, yang satunya informasinya juga lahirnya juga tidak 87 yang Arema Indonesia. Karena sesuai PT ya, sesuai PT maksudnya. Apa betul begitu?
PT yang Arema Indonesia ini juga bukan 11 Agustus 97 juga kan baru. Bisa aja. Tetapi seluruh waktu saya lagi ribut itu, seluruh dokumen soal yayasan, soal ini segala macam itu ada di tempatnya Novi. Oh, sampai sekarang ya? Hampir sekarang asli, saya titipin sama Novi. Ya, kami sebenarnya berharap Mbak Novi hadir sih sebenarnya. Saya minta Novi jangan bicara. Oh, berarti Bang Andi yang minta untuk tidak hadir ya? Enggak. Karena kenapa? Kasihan Denovinya itu. Oke. Dia saksi sejarah kok. Oke lah, Arema Indonesia nggak dibentuk pada tahun ini. Cikal bakal Arema Indonesia datangnya dari mana? Ya, betul. Sejarah tidak bisa. Nggak bisa dong. Baik. Jadi memang sebenarnya ini dualisme yang tidak diharapkan oleh semuanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu, menurut Pak Andi, keinginan supporter untuk ngotot menyatukan itu ada politisnya kah? Ada? Oh, ini ada apa-apanya. Ada apa-apanya ya? Suruh Apa? bicara sama saya, nggak tahu gua. Indikasinya apa biasanya kalau ini? Udahlah. Sekarang saya tanya, MMG itu atas nama siapa? Supporter kan? Supporter. Supporter Senindi. Ya, ini yang belum Ya maka itu pribadi supporter yang mana? Sahabat APM Insight, bahwa tadi sudah detail lah disampaikan oleh Bang Andi. Beliau meskipun tidak masuk dalam struktur kepengurusan yayasan, tapi ya saksi kunci lah, salah satu saksi kunci yang tahu proses bagaimana terjadinya polemik di yayasan, bagaimana terjadinya 2 PT dan lain sebagainya. Tapi Bang Andi menyatakan bahwa ya ini sebuah kenyataan, kira-kira begitu Pak ya. Ya terus kalau kenyataan tapi faktanya di grassroots ada pertentangan, gitu gimana solusinya kira-kira? Saya nggak ngerti di pertentangan apa sih nama Arema karena saya dengar. Nama Arema 2. Emang kenapa? Dia aja suruh bikin Arema MMG, juga ada masalah. Boleh juga sebenarnya. Iya dong, yang penting asal kan punya PT. dana ya. Iya, kan bukan PT-nya, kan yang penting PT-nya. Kalau PT-nya 1, 2 Arema, kan beda gitu lah. Kok urusan orang yang sudah beres digurusui, Arema FC digurusui, Arema Indonesia buat apa? Ya. Mereka pengen yayasan hidup kembali, itu signifikan nggak menurut Bang Andi? Kalau misalnya Saya tanya, kalau yayasan hidup kembali yang mau pegang siapa? Pasti anak-anak MMG itu mau. Oh, Tanya sama dia. ada arah gitu. Sini suruh jawab sama saya sekarang. Ayo MMG jawab. Oke. Saya udah baca ini. Oke. Bikin aja kekuatan, suruh pergi ke Bambang Winarno. Anak Bambang Winarno yang punya hak. Oke. Jadi ya berarti ya sudah, biarkan saja bertetangga dengan baik istilahnya begitu ya. Iyalah. Toh levelnya juga berbeda, kira-kira begitu. Kita bisa berbeda pendapat, bisa beda ini. Iya, iya. Saya coba pertemukan Novi dengan Iwan Budianto. Ya. Iwan Budianto aja sama saya kadang-kadang nggak mau, sampai sekarang nggak ngomong-ngomong, karena gue juga kadang-kadang bingung ngapain adik gue ini. Sakit gituin aja. Ngapain? Tapi pernah mencoba untuk dipertemukan, ya, ngobrol bareng lah, ngopi bareng itu. Tanya aja Benar Maju berapa kali saya minta. Oh. Atau mungkin ada inisiasi dari pihak lain, mudah-mudahan Bang Andi hadir, dari pihak Arema Indonesia, Arema FC hadir, gitu. Mungkin memungkinkan gitu ada. Allah buatan cari. Nah, ya. Oh, Allah tidak tidur ya. Iya. Nanti biar Allah yang kasih lihat. Biar Allah kasih lihat. Iya. Ketulusan hati seseorang itu kan kita nggak tahu. Saya bisa bilang saya tulus, tiba-tiba enggak. Jadi Allah lah yang tahu. Memang sempat ada yang info ke saya ya, bahwa di balik ini ya Pak Bang Andi Darussalam juga masih ingin mengelola itu, betul lah? Ada? Mengelola Arema? Iya. Buat apa mengelola Arema? Arema itu sebuah kenangan yang bisa tidak terbuka. Oh gitu ya. Jadi tidak ada niatan itu dari Bang Andi. Gue ini sedih kalau bicara. Saya bisa seperti ini di bola karena saya didik oleh Yakub Sena.
Nah, Pernah jadi anu ya, timnya ya. 6 tahun setengah saya sekretarisnya. Jadi saya nggak bisa lupa itu. Iya, iya, iya. Jadi ada sejarah yang Iya. ketika Pak Akub di Liga, Pak, di apa? Ya, dia administrator Liga Galatama kan saya sekretaris. Oh, Dan saya sangat marah kalau ada keluarga Akub Zainal diganggu. Apalagi mau nikung-nikung, karena saya tahu sejarah ini. iya, iya. Saya tahu sejarah ini. Iya, iya. Buat apa saya urus Arema? Semua juga orang tahu kan saya sama Persipura. Semua orang tahu juga saya dengan Lamongan. Kenapa? Tapi Bang Andi ke Arema sudah jiwa atau sudah memang nggak bisa lepas kan? Nggak bisa dilepaskan kalau lihat sejarahnya dengan Pak Akub. Ya lah. Arema itu sumber saya untuk menjadi inspirasi oleh Akub Zainal. Orang yang saya kagumi lah. Iya, iya. Selain Pak Cardono ya, dalam sepak bola ya. Yang lain-lain maaf lah. Ya. Lain-lain maaf lah ya kan. Kalau soal pengorbanan nggak akan ada kalah lah sama Pak Nirwan Bakri. Oke. Nggak akan ada kalah orang. Ya. Oh, oke. Dan saya tidak dipecat, saya mundur. Dari waktu itu ya? Nah, saya mundur. Ya. Kalau saya mau urus Arema, saya datang aja ke Novivi ya sini. Bang Andi aja yang pegang Arema Indonesia. Jamin gue dikasih. Oke, oke. Buat biar aja dari divisi 3. Nanti pelan-pelan saya jadi divisi 2 terus divisi 1. Bisa. Jadi memang kalau ini udah urusan hukum tidak akan pernah selesai, Pak. Jadi memang sudah sama-sama legal. Cuman memang ada sempat wacana terakhir itu menyampaikan bahwa kenapa sih tidak dikawinkan saja. Jadi Kok paksa seseorang kawin kalau orang nggak mau? Ya? Enggak gitu ya. Gitu ya berarti ya. Udah lah. Biarkan berjalan sendiri-sendiri di relnya masing-masing. Jelek-jelek kan Novi kan masih punya supporter kalau 2000-3000 masih ada kan yang pro sama. Ya. Saran Bang Andi kepada supporter biar mereka Saya bilang sama supporter bantu semuanya. dua-duanya ya. Nah, bikin Arema FC lebih berprestasi dengan kehadiran kalian. Bikin Arema Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan untuk maju paling tidak ada divisi 2 lah, ada di ini. Udahlah. Kamu bantu. Bahwa di dalam mengelola manajemen, saya harus akui dong, manajemen yang baik itu punyanya Arema FC. Ya, Arema Indonesia. Sekarang ini kan Novi berjuang sendiri untuk menghidupkan yang selalu dia mengatakan, Bang, ini amanahnya almarhum. Bahwa saya harus hidupkan terus ini Arema Indonesia. Dan dia laksanakan itu. Sekarang saya tanya sama Aremania ini semua, yang Arema FC, Arema ini. Tidak akan pernah mereka lupa seorang namanya Luki Akub Zainal. Ya, ya. Nah, jadi buat apa kalian ribut? Pergi ke makam Luki lah. Ziarah ke tempatnya dia, baca Al-Fatihah buat dia. Oke. Ya. Tapi apapun komponen supporter ini bagian dari yang tidak bisa terpisahkan dari klub, sehingga kita harus apa ya, memberikan apa ya istilahnya, klub kan terikat juga dengan supporter istilahnya, secara tanpa supporter klub kan juga repot juga kan, kira-kira begitu. Ya. Arema FC punya supporter yang banyak karena mereka punya prestasi kan, nggak mungkin datang supporter kalau nggak punya prestasi. Arema Indonesia yang datangnya bukan 1000-2000 karena fanatik sebagai anu, gitu loh. Ya. Jadi Sobat APNZ itu salah satu apa, boleh saya bilang sebagai saran dari tokoh sepak bola nasional terhadap dualisme Arema. Jadi Arema Indonesia maupun Arema FC tidak bisa dipaksa kawin, istilahnya beliau. Tidak bisa dipaksa untuk jadi satu, kecuali kalau memang sudah ada kelegaan masing-masing. Nah, sekarang yang terpenting, saya menyimpulkan dari Bang Andi tadi bahwa biarlah Arema FC berjalan di relnya, Arema Indonesia berjalan di relnya, yang penting adalah masing-masing didukung secara positif. Karena ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa untuk dielakkan.
tentu semua tidak maulah dualisme ini terus terjadi tentu, tapi ya gimana, ini adalah sebuah kenyataan. Kira-kira begitu. Mungkin ada satu penutup saran dari Bang Andi. Iya. Banyak yang suka bingung. Bang Andi ini kok ngurusin terus Arema ini? Iya kan? Ya gimana? Kita kan coba luruskan sejarah ini kan. Saya hanya meluruskan sejarah. Berdosa Arema FC kalau nggak mau ngakuin Agung Zainal itu sebagai motivator pendiri dari Arema. Berdosa. Ya selama ini mengakui terus kayaknya, masih mengakui loh. Ya, betul. Iya kan? Arema Indonesia sebuah sejarah nggak bisa dilupakan. Fakta. Ya. Yang lain kan Bentul itu kan karena nggak punya duit, nggak bisa lagi menjadi sponsor karena BAT kan. Ya. Untuk supporter mungkin Bang Andi, supporter apa yang harus dilakukan ke depan biar tidak terus bertanya-tanya lah, begitu. Hidup damai lah. Oh gitu ya. Hidup damai lah. Buat apa sih dirusuhi? Udahlah, dua klub ini salah kalau salah satunya tidak resmi gitu loh. Dua-duanya punya wadah hukum. Dan saya kira pernyataan sekjen itu Yunus Yusi sudah benar. Itu jadi nggak boleh dibantah dong. Jangan paksa mesti ada yang jalan kaki apa. Buat apa? Buat apa? Iya. Lah karena mokso janganlah. Ya kan yang enak-enak aja lah. Ya kan? Kalau MMG mau ya sekarang kayak begini ya. MMG bantulah sama Arema Indonesia. Saya himbau juga Arema FC ya kan? Pak Agus, D.Iwan ini bantulah Arema gitu. Nah, cuman juga harus ada kebesaran hati dari Novi juga kan gitu loh. Novi kan orangnya keras juga gitu loh. Kebesaran hati maksudnya gimana? Ya mau terima lah masukan apa terima masukan. Saya kira kebesaran hati untuk dinikah paksa itu tadi. Jangan harap lah itu, nggak mungkin lah. Oh, nggak bisa ya? Nggak mungkin. Ya. Pokoknya kalau nikah paksa saya sama Arema Indonesia. Oke. Saya harus tentukan sikap. Ya, ya. Sampai kapanpun saya Arema Indonesia. Karena saya orang yang dibesarkan oleh Agung Zainal dan wajib bagi saya untuk melindungi itu. Siap. Ya, baik. Sahabat APM Insight, sudah jelas, tegas, lugas sikap dari Pak Andi Darussalam Tabusala. Apapun kita harus mengakui Pak Andi salah satu orang di balik ya sukses Arema. Kira-kira juga beliau sangat berperan juga terhadap apapun yang terjadi di Arema. Selalu Bang Andi yang dulu sering membantulah dengan kapasitasnya dan lain sebagainya. Demikian sahabat APM Insight, semoga ini bisa bermanfaat dan tentu yang paling utama adalah pesan dari Bang Andi tadi, berdamailah. Siapapun harus berdamai. Sekali lagi, supporter Aremania adalah pengusung, pencetus supporter cinta damai. Sehingga ketika ada persoalan yang di masyarakat pernah saya kasih hadiah supporter terbaik Indonesia. Nah, iya, pernah. Pernah. Terbaik ya. Ya. Itu harus dijaga. Jangan sampai predikat supporter terbaik itu menjadi luntur gara-gara kita sendiri, kan ini rugi. Kasihan juga yang kasih penghargaan ini Pak Mandi. Saya kira itu. Terima kasih sahabat APM Insight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.